warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yawm wa khairu ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm min syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil nar wa 'adzabin fil qabr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi wa 'abdillahi Muhammadin al-Mustafa wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa man ala sananihi wa akhlaqihi irtafa wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, di awal tausiah subuh kali ini, kuliah subuh kita telah memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di pada subuh kali ini, alhamdulillah, kita masih Allah perkenankan untuk hidup, masih diperkenankan untuk bernafas, masih diperkenankan olehnya, dibolehkan, masih dipercaya, diamanahi kehidupan fana, intinya kehidupan fana dunia ini. Setelah kita malam tadi mati sebentar, bahasa lainnya naum tidur, pada sesungguhnya amut, kan doanya begitu. Ada yang bismika Allahumma ahya bismika amut, ada yang Allahumma bismika amut wa ahya dan sebagainya. Yang jelas ada ahya dan amut. Ya mati, yang namanya amut itu mati, cuma matinya versi tidur. Tapi ada yang mati beneran, langsung terus mati, ya. Langsung terus mati dia. Pas maut sudah pindah alam, ditanya sudah di hadapannya sudah ada mungkar wanakir. Ada yang seperti itu. Dan kita ini termasuk yang masih dicurahkan kesempatan untuk menghirup udara fana di dunia ini. Kita masih alhamdulillah masih dapat rezeki berupa kesempatan ibadah. Karena kalau sudah out dari dunia ini berarti sudah tidak ada lagi kesempatan ibadah. Mau kita ngaji segala macam khatam berkali-kali juga tidak akan jadi ibadah, tidak akan dinilai lagi. Nah sekarang waktunya kita ini untuk bercocok tanam, ibarat kita ini berkebun, menyangkul di sawah. Nah sekarang inilah menanam padi, menanam palawija dan sebagainya. Sekarang ini waktunya kita pengen berpahala. Sekarang ini waktunya kalau mengais pahala yang banyak. Karena dunia ini kan cuma sekedar persinggahan sementara. Dalam perjalanan kita istirahat sebentar, walaupun pulau itu indah, tapi kita hanya sekedar diberi kesempatan untuk mengambil perbekalan guna menempuh perjalanan yang selanjutnya. Walaupun pulau ini indah, dunia hijau ranaunya ini indah, memukau pesona, tapi sejatinya ada tempat yang paling lebih indah daripada dunia yang sementara ini, yaitu kampung akhirat negeri kita semua. Negeri tempat kepulangan kita yang terakhir, itulah yang tempat yang paling indah. Dan ini semua tidak akan kita ketahui kalau tidak dikenalkan, tidak diberitahukan oleh manusia paling sempurna di alam raya fana ini.
ini. Siapa lagi kalau bukan baginda Habibana wa Nabiyana wa Karimana wa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu salawat salam senantiasa tersajikan untuknya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ini wujud terima kasih kita kepada beliau, karena beliaulah yang mengenalkan Islam kepada kita semua. Apakah itu dikenalkan oleh para ulama kita, para orang Arab dan sebagainya. Yang penting kita bakal ini sudah tahu kebenaran yang hakiki. Kita juga tahu tadi kalau kita ini tidur sementara, tapi dibangkitkan lagi, dan bangkitnya dalam rangka ibadah kepada Allah sejak dari sahur tadi. Kalau mungkin ibu-ibu bangunnya itu begitu mulai ibarat kata langsung masak, olah di dapur, apapun yang dikerjakan di dapur, apakah masak sesuatu yang baru ataukah menghangatkan, memanaskan dan sebagainya, bikin teh, bikin kopi, itu semua kalau niat ikhlas karena Allah untuk melayani anak, suami, anggota keluarga yang lain, insya Allah jadi muatan ibadah. Insya Allah jadi muatan ibadah terus. Dan apalagi di bulan Ramadan, pokoknya kalau bulan Ramadan ini kita harus lebih cerdik, lebih cerdas, mata hati kita itu harus lebih awas. Kenapa? Harus lebih tajam, karena sekecil apapun amal, ini nilainya yang sunnah jadi wajib amalnya. Nilai amalnya ya, pahalanya yang sunnah dapat pahala wajib. Menunaikan yang sunnah jadi dapat pahala wajib. Kalau menunaikan yang wajib ya lebih lagi. Menyingkirkan duri di jalan, membuang sampah, itu mungkin perkara yang sepele, tapi itu jadi dapatkan pahala yang berlipat ganda, wajib nilai Ramadan ini. Ya, nilai kebaikan berlipat ganda. Nah, termasuk juga kita mengingat-ingat ini. Jadi kita tidur tadi, sekarang bangun lagi, ini adalah rezeki dari Allah. Dapat bisa ibadah mulai dari sahur tadi, bisa mulai salat subuh di masjid, lengkap dengan salat sunnah rawatib penyertanya. Ini kan satu ibadah ya. Menurut laporan bahwa jamaah ini berapa tadi subuh? 3 saf ya yang ikutnya ya. Iya. Ada nggak? Tiga ada. 3 baris ada ya. Oh, gila. Lebih lagi ya. Nah, mungkin selebihnya ada malaikat, ada jin, ya dan sebagainya lah begitu. Ya. Terus belum lagi ibu-ibunya. Ibu-ibu berapa baris ya? Sama. Pokoknya ini. Ya, pokoknya tetap semangat ya. Pokoknya tetap semangat pagi, bangun Pak, semangat pagi. Ya. Ibu-ibunya semangat juga Bu, semangat pagi. Ayah ada Bu, masih ada Bu? Masih hidup Ibu ya? Hidup? Ya, hidup, alhamdulillah. Ya. Hidup Bu, bangun, hidup. Ayo bangkit, wake up, everybody wake up. Aduh. Supaya ya Allah, supaya tambah mantap. Soalnya subuh ini memang perjuangannya mantap. Jangankan yang jauh, yang dekat aja lumayan ya hawanya. Dikasih hujan tadi malam sampai waktu sahur tadi ada hujan ya. Ada hujan ya? Di sini sama hujan atau langitnya beda? Hujan ya, sama ya? Nah, bagus lah kalau gitu. Sama lah kita senasib kalau itu hujan. Mantap Bu. Ya, gerimis mengundang ya Bu ya. Nah, sekarang bayangkan oleh teman-teman semuanya, kalau saya datang dari Semarang alias Matanggorang, bayangkan itu. Ya, bayangkanlah 2 jam sana. Ya, Matanggorang itu bukan perkara yang mudah itu. Matanggorang kebut-kebut di jalan, akhirnya dapat waktu masuk juga. Tapi masih alhamdulillah masih sebagai berjamaah. Ya, Matanggorang. Belok sana, belok sini, ya kebun sana, kebun sini. Kadang lagi asik-asik kebun, tahu jalan rusak. Masya Allah, mantap perjuangan. Ya, emang Palembang ini romantika di jalannya begitulah. Selain banyak begal juga ternyata banyak jalan berubah, jalan rusak. Ya. Katanya pembangunan merata di mana-mana, katanya. Waduh, tapi ternyata masih kacau juga ya. Banyak pembangunan
ketika lagi asik-asik jalan, tahu-tahu, aduh, mantap, ya, sampai kesemutan begini itu, paha segala macam, ya, luar biasa perjalanan. Tapi ketika saya perjalanan ini, saya bandingkan aja, mohon maaf, kalau ketika Mas keluar dari mulai Palembang terus sampai ke nanti lewat Jambi, itu mesti ada ketemu jalan rusaknya. Itu pas masuk Gunung Medan itu Sumatera Barat, masuk besar jalan. Mantap, pas masuk Sumatera Barat itu jalanan subhanallah, paten kali ya Sumatera Barat itu. Ya, pokoknya hebat lah Sumatera Barat nih kalau boleh dikata. Iya, urusan pembangunan, urusan jalan, urusan Cina nggak masuk juga di sana. 5:30 a.m. Kalau di Palembang ini kan masih segala dimakan. Kalau di Padang nggak mau. Kalau di Sumatera Barat itu dia memang tidak mau untuk makan rezeki Cina. Gimana caranya supaya dia itu tidak ada kong kali kong sama Cina, seminimal mungkin ditekan, kecuali kepepet. Nah itu dia. Tapi kalau misalnya masih bisa tekan sama dia. Al-Qaeda makanya tidak pernah ada di sana. Termasuk juga jalan. Nah, ini buat pedoman saja untuk kita semua lah begitu ya. Ya, nah kembali ke yang tadi, kita ini alhamdulillah bersyukur gitu kepada Allah, masih diberikan kesempatan untuk hidup setelah kita mati sebentar. Makanya kita moto kehidupan kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya tuh. Lagi-lagi kok ini karena kita sering baca tapi pikiran mana-mana, pikiran ke hutang sih. Ya coba kita begini ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna sholati wa nusuki, dan ibadahku dalam dikatakan dia, wa mahyaya, dan hidupku. Ini artinya dulu kita sudah hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Lagi. Ini biar ada bekasnya di pas lagi subuh ini. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, terus wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Terus artinya hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini bukannya ngasih tahu. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada tahu sebetulnya. Ini cuma mengingatkan aja, ya, cuma mengingatkan aja. Apalagi Bapak Ibu ada yang lebih sepuh dari saya, insya Allah sudah lebih paham, dan saya sudah ngerti. Bapak Ibu semuanya paham, tinggal saling mengingatkan saja. Berani kali ganti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Kalau berani saya kasih handphone. Ya, ganti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Berani enggak ganti? Kuliah ayyuhal non muslim. Berani enggak? Kasih handphone kalau berani. Jago aja kalau berani ya. Aduh, ya Allah sekarang ada macam-macam. Dia bilang mati kasar, dia bilang kafir kasar, ada omongannya. Padahal itu bahasa Quran. Ya saja lah, kalau mati ya mati. Wah, kok kayak binatang? Ya enggak, emang itu dalam Quran bahasa begitu. Ya, santai aja. Kalau bilang kafir dengan non muslim, oh kita jangan bilang kafir dong. Kita bilang non muslim, biar lembut. Kata siapa non muslim lembut? Non itu tidak, muslim itu asal dari Islam. Islam itu selamat. Jadi kalau non muslim tidak selamat, lebih kali. Ya, lebih kasar itu loh. Lebih kasar, harus pada mati lah. Ya Allah, coba-coba orang yang katanya Islam Nusantara harus buka mata lah itu ya. Non muslim itu artinya tidak selamat. Ngeri. Kalau kafir itu kalau orang barat nyebutnya ada cover itu penutup jilid ya. Ya apa namanya, taplak lah boleh dikatakan, mungkin begitu penutup. Maksudnya orang kafir itu orang yang hatinya masih ditutup dari ajaran kita, gitu maksudnya. Dia
dia maknanya emang bukan pemeluk ajaran kita, tapi maknanya hatinya masih tertutup dari Islam. Cuma begitu. Mana yang lebih lembut coba? Coba aja kita pikir ya. Itu kafir apa non muslim? Itu yang paling lembut. Kalau kafir itu adalah gelar dari Allah yang sangat halus. Masa bahasa Quran kasar? Gak mungkin, bahasa Quran itu halus, lembut. Kayak hubungan ibadah suami istri, jima gitu ya. Itu dalam Al-Quran disebutnya lamastumun nisa. Kalau pasti perbedaan ya, tapi makna intinya lamastumun nisa itu menyentuh perempuan. Sekali lagi, lamastumun nisa itu maknanya menyentuh perempuan. Nyentuhnya ay jama'atum, nyentuhnya itu bukan sembarang nyentuh, tapi ya begitulah pokoknya mah, ngerti mungkin ya. Itu maksudnya, lepas dari perbedaan ya, tapi yang paling penting bahasa Quran itu bahasa yang halus betul lah ya, karena saking halusnya bahasa Quran itu memang digelari bahasa paling indah. Beda dengan kitab-kitab lain. Kalau kitab-kitab lain, kalau yang namanya hubungan suami istri digambarkan aja semuanya ya. Kalau Quran itu tidak demikian. Alhamdulillah, walaupun saya tidak melihat ini, karena saya butuh ilmu, saya belajar ilmu juga perbandingan agama. Jadi saya ngerti, oh ini kitab agama dia menjelaskannya begini. Oh kitab agama yang ini menjelaskannya begitu. Nah, jadi saya temukan tidak ada bahasa yang paling sopan dalam sepanjang kitab agama-agama yang ada. Sepanjang kitab agama-agama yang ada, saya temukan yang paling sopan hanyalah agama Islam. Kitab Al-Quran Karim ini yang paling sempurna, yang paling sopan, sesopan-sopan bahasa, paling indah bacaannya, seindah-indahnya bacaan. Kalau belajar benar-benar ilmu perbandingan agama, makin dia kuat ke Islam kalau orang Islam, kemudian orang-orang yang kafir tadi dia malah membuka hatinya untuk memeluk ajaran Islam. Kalau benar ini ya, kalau benar dia mengkaji Islam itu, kalau benar bukan mencari kelemahan Islam, tapi betul-betul mencari kebenaran yang ada di sepanjang agama, maka dia pasti milik Islam. Di sekolah teologi itu ada ilmu yang disebut dengan Islamologi. Kalau di kita belajar, kalau di kampus saya dulu belajar ilmu Kristologi ya, ilmu Kristen. Tapi kalau ada lagi di sekolah teologi itu belajar ilmu Islamologi. Nah itu kalau benar mengkajinya ilmu-ilmu itu, yang mengkaji ilmu Kristologi akan makin kuat dia masuk Islam, dan yang belajar Islamologi dia mesti akan makin kuat berislam atau cari kebenaran dalam Islam. Karena kalau ilmu Islamologi itu tujuannya untuk mencari ketidakbenaran dalam Islam, untuk mencari kelemahan Islam, Islamologi. Kalau Kristologi tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan mencari ketidakbenaran ajaran Kristen, bukan, tapi untuk mencari kebenaran, dan mesti terbuka kebenaran itu. Ya, insyaallah. Nah makanya ilmu-ilmu kita ini mesti banyak-banyak lah ditambah. Mumpung kita masya Allah hidupkan, ya, mumpung kita masya Allah kasih kesempatan. Makanya tadi hidup kita itu harus semata-mata punya moto yang tadi itu, mau hidup mau mati itu mesti karena Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan SWT. Dan hidup kita ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Jadi tujuan kita hidup di alam dunia ini semata-mata hanya untuk pengabdian kepada Tuhan. Pengabdian yang bagaimana? Ya pengabdian yang betul-betul kita ini ya menjadi orang yang segala sesuatunya harus didasarkan dengan pengabdian, ibadah. Harus ibadah kepada Allah. Jangan sampai hidup ini tidak ada dasar ibadahnya, harus pakai ibadah. Termasuk juga niat pengajian seperti ini, kuliah subuh seperti ini. Ini niatnya kalau salah bahaya. Makanya niatnya harus benar-benar ibadah karena Allah. Jangan sampai niatnya saya kuliah subuh begini tiap hari Ahad ini misalnya untuk semata-mata menjalankan ini kewajiban, malulah kalau tidak dijalankan. Ini kan program masjid
malulah kita kalau tidak rame ini sama kuliah subuhnya. Kalau niatan seperti itu tidak karena Allah semata-mata, maka batal itu segala macam aktivitas kita. Sayang, sangat disayangkan kalau kita misalnya datang ke sini niatnya cuma sekedar menjalankan program, tidak niat karena Allah untuk menambah keilmuan kita, untuk juga menguatkan iman takwa kita. Sayang datang ke sini, derajat kita tidak akan naik insya Allah. Sebagaimana janji Allah tadi di awal kan ya, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, diangkat derajatnya. Bahkan juga Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa yang memang pergi dari rumahnya untuk thalabul ilmi, fahuwa fi sabilillah, yang dia tengah berjihad, dapat pahala jihad fisabilillah. Dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, kalau niatnya tidak karena Allah, saya betul ini. Ya, kalau niatnya hanya sekedar kita kan pengajiannya misalnya tiap hari Ahad begini. Udah, kita jalankan aja program, bukan karena Allah kita niat itu. Wah, bahaya. Jadi luruskanlah niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dalam berniat. Luruskan niat. Kalau memang amal ibadah akan diterima, dua syaratnya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah niatnya yang ikhlas karena Allah, dan yang kedua kaifiatnya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Karena amal ibadah ini, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kemana-mana nanti di akhirat itu sendirian, tanggung jawabnya juga masing-masing, kecuali nanti kalau Allah tunjuk siapa yang bertanggung jawab atas amal kita. Tapi pada intinya kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendirian. Nggak boleh kita nyari orang lain. Siapa yang kita bisa minta bantuan? Pengacara misalnya, kita waktu di dunia pakai pengacara, kita bayar sekian juta, pengacara itu yang penting kita menang. Pokoknya mah KUHP lah, kasih uang habis perkara, misalnya gitu kan. Kita undang itu pengacara yang paling terkenal. Siapa orang yang banyak pengacara terkenal kita undang buat belain kasus kita supaya kita menang. Di akhirat tidak bisa, karena pakai yang mengacari kita cuma amal kita sendiri. Kalau di akhirat kita mau siapa? Mau ngambil Hotman Paris Buta PA apa begitu? Ya, mau memanggil dia, ya, atau mau manggil siapa? Luhut Stokul ke? Mau Luhut Binsar Ngerjahit? Ya, bebas lah. Masih ngantuk? Jangan tidur dulu ya. Aduh, ya Allah, tetap semanggi ya Bu ya. Wah, tetap semangat pagi, Masya Allah. Jadi pokoknya di akhirat nanti kita itu tidak bisa mengandalkan siapa, panggil. Kita manggil di depan, dipanggil di depan kan. Kita nggak bisa, ayo kita ke depan tuh udah dipanggil, kita bawa pengacara kita. Nggak bisa, dia juga sibuk sama urusnya masing-masing. Apalagi kalau pengacaranya beda agama, apalagi kalau pengacaranya banyak makan suap. Ya Allah, ya. Apalagi kalau mau manggil hakim di dunia, hakim yang paling jago sekalipun ternyata dia makan suap juga, baru juga, wah susah, banyak dosanya. Kita masing-masing mau dipanggil. Lagi juga mau bayar pakai apa pengacara nanti di sana? Kita dibangkitkan itu burianun talib, tanpa selembar benang pun lekat di tubuh kita alias telanjang. Terserah lah mau telanjang bulan, dong bebas lah. Saya juga gak ngerti ya kenapa harus jadi bulan begitu. Padahal kalau bentuk kita gak bulat-bulat amat ya. Bingung juga saya jadi ya. Pokoknya panggil itu gak bisa kok mau bawa apa kita. Ya. Aku anak sendiri bilang telepih kayaknya gak bawa. Ya telepih kok. Kerapai kata orang Padang, kerapai. Dompet itu gak bawa. Ya, mau bagaimana kita? Gak ada apa-apa lah. Pokoknya kita bangkit itu keluar dari perut telanjang, ya. Nanti juga pasti dibangkitkan dalam keadaan telanjang pula. Adapun di dunia kita mati dikafani itu kalau
dikafani itu cuma syarat supaya aurat tertutup. Ya karena beda dong melihat aurat bayi dengan melihat aurat yang sudah bangkotan, ya tua bangka, kan beda. Ya kalau lihat aurat bayi kan lucu, ya kan? Mau tanya segimana juga ulatnya bebas lah bayi kan. Tapi kalau orang bangkotan atau bangka, waduh, telanjang, repot dah. Repot kalau kata yang lihat, kalau saya kan nggak lihat. Nah itu. Nah teman sekalian, di sini nih kita perlu betul-betul sadarlah ya, karena kita nanti sekali lagi diadili oleh Allah itu masing-masing. Nah makanya selagi di dunia kita perbaiki niat kita yang ikhlas karena Allah, dan kaifiat ibadah juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, harus sesuai. 5:45 a.m. Itu semua harus kita periksa amal kita ini. Dan syaitan tidak akan mungkin dapat menggoda orang-orang yang punya pertahanan dua tadi, niatnya ikhlas karena Allah, kemudian juga tuntunan ibadahnya sesuai dengan contoh Rasul. Tidak akan mungkin karena itu bisa goda. Tapi kalau ibadahnya kena dewe, wah susah. Ya ibadahnya mau asal-asal aja kita ibadah. Dah yang penting saya enaknya begini ibadah, dah begini. Saya enaknya begitu ibadah, ya begitu. Jangan. Semua harus ada dasarnya. Nanti kita tanya kepada Allah, minta pertanggungjawabannya ibadah kita ini. Kenapa kamu ibadah seperti ini? Kenapa kamu kok tolabul ilmi pagi-pagi subuh begini kamu bisa tolabul ilmi? Kenapa? Landasan kamu itu apa? Nah ini minta pertanggungjawaban. Dan Tuhan bertanya seperti itu bukan berarti karena dia tidak tahu, tapi dia ingin menunjukkan apa yang kita lakukan di alam dunia, kejujuran kita. Dan nanti akan memberikan kesaksian itu amal-amal kita.